Perubahan lingkungan berubah sangat pesat terutama di bidang telekomunikasi. Informasi akan terus berkembang dan semakin cepat. Pengguna internet setiap harinya memperoleh informasi dari berbagai macam sumber yang bahkan susah dibuktikan kebenarannya. Perubahan zaman membuat cara berkomunikasi masyarakat ikut berubah ke arah yang lebih luar biasa. Diskominfo hadir untuk membantu masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi dengan 40 staf pegawai dan tingkat pendidikan yang beragam. Diskominfo memiliki 28 pegawai pria dan 13 pegawai wanita dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang, pendidikan S1 sebanyak 19 orang, D4 1 orang, dan D3 sebanyak 8 orang. Diskominfo berperan dalam membantu mencari solusi setiap permasalahan, menjadi pelayan bagi masyarakat dengan sepenuh hati, menjadi saluran informasi terakurat untuk masyarakat Salatiga, memberikan informasi dalam bermacam-macam bentuk, dan membantu mengelola informasi paling terbaru melalui sarana media terkini. Inilah Diskominfo, siap menjadi pelayan publik untuk Salatiga. Diskominfo Salatiga terletak di kantor pemerintahan Kota Salatiga, Jalan Sukawati nomor 51 Kalicacing, Sidomukti. Nah, sedulur Salatiga penasaran gak nih seperti apa Diskominfo itu? Yuk ikut aku! Diskominfo Salatiga terdiri dari 3 bidang yang menaungi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, serta statistik dan persandian. Kita mulai dari bidang informasi dan komunikasi publik dulu yuk. Nah, IKP ini memiliki banyak layanan yang diperuntukkan kepada sedulur Salatiga yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan seperlunya. Layanan pertama yang sedulur bisa akses dengan mudah adalah lapor Mas Wali, yaitu mengirimkan pengaduan yang berkaitan dengan wali kota melalui WA yang tertera. Layanan kedua yang sedulur bisa akses juga adalah lapor GUP. Lapor GUP berfokus kepada pengaduan yang berkaitan dengan gubernur dan diakses melalui aplikasi Lapor GUP Masyarakat. Dan yang terakhir ada SP4N Lapor. SP4N Lapor ini merupakan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang bisa diakses secara umum melalui aplikasinya. Sedulur bisa mendapatkan aplikasinya melalui App Store ataupun Google Play. Selain memiliki layanan pengaduan secara online, Diskominfo juga menyediakan layanan pengaduan secara offline kepada masyarakat. Yuk aku kasih tahu! PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan layanan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi publik guna menciptakan tata kelola pemerintah yang baik. Caranya seperti apa? Sedulur hanya perlu mendatangi meja informasi Diskominfo, lalu mengajukan informasi publik yang diinginkan. Nantinya petugas yang akan memberikan informasi tersebut kepada sedulur dan bisa memberikan feedback apakah sedulur puas terhadap informasinya atau tidak. Nah, selain memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, masyarakat juga memiliki hak yang sangat bermanfaat loh. Yuk ikut aku! Ini dia Videotron. Masyarakat memiliki hak untuk menyewa Videotron yang ada di beberapa titik kota Salatiga dengan cara dan ketentuan yang ada untuk mempromosikan berbagai macam iklan. Layanan ini bisa masyarakat dapatkan dengan melakukan retribusi di loket, lalu mengisi formulir dan menunggu verifikasi, agar mendapatkan surat untuk selanjutnya bisa melakukan pembayaran dan penyewaan. Sudah tahu tempatnya belum? Videotron Diskominfo tersedia di beberapa titik, antara lain Lapangan Pancasila, Selasar Kartini, Pasar Rejosari, dan Blotongan. Sedulur penasaran nggak Diskominfo bisa menyebarkan informasi melalui media apa saja selain Videotron? Nah, Diskominfo memiliki radio bernama Suara Salatiga. Kita langsung ke sana aja yuk! Radio Diskominfo dikenal sebagai Radio Suara Salatiga 99.9 FM yang terletak di Jalan Pemuda nomor 3 Kota Salatiga dan menjadi salah satu media informasi sekaligus hiburan bagi seluruh masyarakat Salatiga. Dengan tagline informatif, edukatif, dan berbudaya, Suara Salatiga menyediakan banyak konten kepada pendengar untuk mengisi aktivitas sehari-hari, seperti dialog interaktif organisasi perangkat daerah, dialog komunitas, dan update lagu terkini.
Selain media suara Salatiga, Diskominfo juga memiliki beberapa media sosial yang tentunya sangat berguna bagi kaum milenial untuk mendapatkan informasi. Apa aja sih media sosial yang Diskominfo punya? Ada akun Instagram, akun Facebook, akun Twitter, channel YouTube, dan website diskominfo.salatiga.go.id. Tak hanya itu, ternyata Diskominfo juga mengelola website salatiga.go.id. Selain beberapa layanan sebelumnya, tentu Diskominfo memiliki beberapa program unggulan. Ada FK Media Tradisional sebagai penyaji informasi yang unik dengan informasi yang akan dibalut dalam bentuk tradisional, jadi tidak akan membosankan bagi masyarakat. Selanjutnya, ada 3 program di website yang berbeda-beda. Pertama, ada Kelompok Informasi Masyarakat atau dikenal dengan KIM yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat agar lebih mandiri dan kreatif. KIM yang telah dibentuk oleh masyarakat akan bertugas di kelurahan-kelurahan untuk membantu Diskominfo menyebarluaskan informasi yang ada. Program kedua, ada Relawan TIK. Sedulur yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi juga bisa menjadi relawan untuk bergabung dalam keluarga relawan TIK dalam mengemban misi sosial. Selain menjadi relawan, sedulur bisa mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang dibentuk oleh relawan-relawan TIK. Nah, terakhir, Diskominfo tak lupa memberikan fasilitas kepada siswa-siswi SMA dan kuliah yang menyukai pramuka. Diskominfo memberi layanan Saka Milenial untuk mengembangkan minat kamu dalam bidang pramuka, tapi masih memiliki kaitan dengan digital komunikasi. Kamu bisa meningkatkan kemampuanmu dengan mengikuti 5 krida terkait teknologi informasi. Kita beralih ke bidang aplikasi informatika yuk! Nah, pada bidang ini ada fasilitas yang sangat penting untuk zaman sekarang, apalagi kalau bukan Wi-Fi. Diskominfo menyediakan Wi-Fi secara publik di beberapa titik kota Salatiga yang ramai pengunjung. Fasilitas Wi-Fi publik ini berada di 9 titik kota Salatiga dan selanjutnya sedang dalam proses untuk menyebarluaskan Wi-Fi publik ini. Selain Wi-Fi publik untuk kepentingan masyarakat, Diskominfo juga menyediakan Wi-Fi di 14 titik kelurahan kota Salatiga untuk dipakai bersama dan masih dalam proses untuk penyebarluasannya. Nah, untuk keberlangsungan sistem Diskominfo dibuat layanan SIDELA atau Sistem Informasi Deks Layanan yang membantu mengatasi permasalahan sistem yang terjadi. SIDELA merupakan layanan yang khusus digunakan oleh organisasi perangkat daerah dan instansi di lingkungan pemerintahan Kota Salatiga untuk pengaduan permasalahan dan pengajuan terkait teknologi informasi. Instansi yang sedang mengalami permasalahan cukup menghubungi SIDELA untuk melakukan pengaduan agar petugas bisa segera menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk bidang terakhir ada bidang statistik dan persandian. Pada bidang ini ada 2 fasilitas utama yang mengurus tentang data dan keamanan, yaitu Dataku dan Ciser. Dataku merupakan fasilitas informasi secara terbuka yang dapat diakses melalui dataku.salatiga.go.id dan berisi data terkait Kota Salatiga. Dataku dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan data terkait Kota Salatiga. Hanya dengan 1 kali klik, sedulur Salatiga bisa mendapatkan banyak informasi yang bahkan diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah keamanan informasi. Diskominfo memiliki fasilitas berupa tanda tangan elektronik yang bisa digunakan melalui aplikasi untuk memudahkan penandatanganan surat secara digital. Ada juga fasilitas yang berperan penting dalam memantau serangan-serangan cyber, mengetahui celah-celah yang kemungkinan bisa diretas, sekaligus alat untuk pengamanan sinyal sehingga alat tersebut dapat digunakan dalam beberapa keperluan tertentu. Nah, dari tadi kita sudah berkeliling untuk mengenali layanan dari Diskominfo, tapi masih ada yang kurang. Ini saatnya untuk mengajak kalian untuk berkeliling dan mengenali lebih lengkap fasilitas yang ada di Diskominfo. Yuk!
Ruangan pertama adalah command room yang berguna untuk mengawasi beberapa titik di kota Salatiga. Di samping command room terdapat salah satu ruangan yang sangat penting, yaitu ruang rapat kali taman. Ruangan ini biasanya digunakan untuk melakukan rapat maupun pertemuan dengan instansi lain, serta merupakan ruang Zoom bagi kepala daerah. Selain memiliki ruang pertemuan, Diskominfo juga memiliki ruang engineer on-site yang berisikan petugas-petugas yang siap menyelesaikan permasalahan gangguan jaringan yang ada. Mari membangun dunia informasi dan komunikasi. Diskominfo Salatiga siap melayani Anda dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjadi lebih baik dengan Salatiga hati beriman, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.